Ada sate? Ya. Wih, sate apa mas? Sate sana. Silakan Kak, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, kedengaran-kah? Kedengaran. Oh, oke deh. Saya mulai ya. Iya. Enggak. Berapa belinya? Oh, satu. Ya makan yuk. Kak, izin off kamera ya. Maaf. Ambil saya mute kan ya, yang belum mute. Emang nggak kelihatan ya videonya? Udah abang mute kan? Udah abang mute kan? Kedengaran kita ngomong. Katanya. Halo, halo. Halo. Memang videonya nggak kelihatan ya, Kak ya? Saya nggak bisa lihat siapa-siapa. Hah? Nggak Ini kelihatan. saya udah share screen. Gini, Mbak Rey. Jadi kalau kita share screen, jadi video yang lain tuh dia nggak bisa kelihatan. Mbak Rey pakai laptop. Oh, tapi saya kelihatan ya? Nah, Mbak Rey pakai laptop nggak? Enggak, saya pakai HP soalnya. Oh, kalau pakai HP emang. Kalau pakai laptop nanti ada pilihan. Jadi kalau pakai HP, jadi nanti gitu kita cuma bisa ngelihat yang di share screen aja. Emang gitu. Jadi saya cari screen-nya aja ya? Iya, jadi yang bisa kita lihat kalau misalkan dari teman-teman yang ini pakai HP nanti ngelihatnya ya share screen-nya aja. Kecuali kalau misalkan pakai laptop nanti bisa diatur, kita bisa sambil ngelihat video yang lain. Gitu. Oh, oke deh. Oke. Ini soalnya share screen-nya dari sini. Iya, soalnya makanya dari host. Iya benar. Soalnya tadi nggak bisa ya. Saya mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Agak aneh saya bicara nggak kelihatan soalnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini malam ini. Malam ini saya beruntung diberi kesempatan oleh Satu Minggu Satu Cerita untuk sharing pengalaman saya. Untuk sharing pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga yang berpenghasilan dari blog. Meskipun penghasilannya belum sebanyak blogger-blogger lainnya sih. Halo dia. Malam ini mungkin seperti yang kemarin-kemarin kali ya, karena saya merasa belum pantas memberikan ilmu-ilmu, jadi kita sharing aja. Halo. Lanjut Kak. Kedengeran kok. Tenang aja. Oh, iya. Aneh ngomong sendiri soalnya. Kami semua memperhatikan kok. Oh iya. Untuk malam ini kita saling sharing aja seperti bulan-bulan kemarin. Terus terang saya ini baru 2 kali ikut yang gini. Kemarin pun juga nggak seberapa mengikuti semuanya. Dan sebagai informasi juga saya baru pertama kali ikutan nge-Zoom dan membawakan materi. Jadi kalau agak aneh harap dimaklumi. Oke. Mungkin saya mulai dengan perkenalan kali ya. Bisa minta tolong di next kan, Kak? Perkenalkan dulu ya, mungkin masih banyak teman-teman yang belum kenal saya. Nama saya Reina Raya, biasa dipanggil Ray. Blog saya di reinaraya.com. Dan saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 putra, usianya 10 tahun dan 3 tahun. Saya mau memulai dengan cerita awal saya mengenal blog.
sebenarnya sama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi pertama kali saya mulai ngeblog itu, saya karena kecintaan saya menulis gitu. Jadi tapi saya mulai menulis di internet sekitar tahun 2006 ya, waktu zaman-zamannya Freestar. Terus juga ke Multiply, terus ke WP, ke Blogspot dulu, terus bukan migrasi, pindah ke WP, terus balik lagi ke Blogspot karena merasa lebih nyaman di Blogspot. Dan sampai hari ini akhirnya di Blogspot. Kayaknya bisa minta tolong di next aja deh Kak. Sampai di lagi. Next lagi Kak. Lagi, oke. Jadi saya mau mulai dari awal saya tahu mengenai monetisasi blog. Waktu itu meskipun saya udah mulai ngeblog dari awal, dari sekitar tahun 2006 atau 2007, tapi saya sama sekali belum terlalu ngeh sama yang namanya blogger, bahkan saya belum kenal blogger lainnya. Saya justru merasa masih baru mengerti tentang dunia blog. Awal monetisasi blog saya itu di tahun 2018. Waktu itu saya diajak seorang blogger dari Surabaya, saya kenalan dari Instagram. Terus saya diajak ikut event gitu di sebuah kafe. Dan dari situ saya baru ngeh ternyata profesi blogger itu bisa bisa menjadi sebuah peluang untuk seorang ibu rumah tangga. Dan mulai saat itu kemudian saya dari awal 2018 sampai hari ini saya mulai menganggap kalau blogger itu adalah profesi gitu. Next Kak. Lalu karena saya menganggap blogger itu sebagai sebuah profesi, saya bikin kalau blog itu adalah sebuah pekerjaan gitu. Jadi kalau pekerjaan yang menghasilkan uang itu kita punya kayak job desk gitu tiap harinya. Job desk yang saya terapkan itu yang pertama menulis. Jadi menurut saya blogger itu memang harus mencintai menulis. Jadi kalau kita udah cinta nulis itu, kita itu selalu punya alasan untuk selalu menulis, rutin menulis setiap hari. Atau kalaupun nggak setiap hari seperti kata satu minggu satu cerita, menulislah meski hanya seminggu sekali. Yang kedua itu branding. Branding itu saya gunakan dengan cara rajin blog walking atau ikut komunitas, salah satunya di satu minggu satu cerita, dan juga aktif di sosial media seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Cuma saya jarang di Twitter. Dan yang ketiga itu saya selalu menambah ilmu agar performa blog naik, karena biar bagaimanapun kan profesi blogger sekarang itu udah banyak banget saingannya kan. Jadi yang namanya kita harus kita harus tampil bersaing dengan yang lainnya untuk bisa menghasilkan uang gitu. Salah satunya adalah dengan memperhatikan mengenai PV, DA, DPA, DR dan segala macamnya itu. Next, Kak. Kemudian kita nanti akan ngomongin rate card. Untuk rate card ini, kalau yang saya terapkan itu adalah bikin template. Dulu itu saya pernah bikin kayak media kit, cuman saya pikir media kit itu kurang begitu praktis karena nggak ada link yang bisa kita berikan, terus bisa langsung diklik, langsung masuk ke blog kita atau akun media sosial kita gitu loh. Jadi saya bikin template yang jadi pada saat ada penawaran saya tinggal copy paste aja gitu, paling diganti aja mengenai harga penawaran yang kita tawarkan gitu. Yang kedua itu yang paling penting adalah kita harus punya kisaran rate card pribadi. Jadi kita itu pengennya mau ngasih berapa gitu, mau ngasih penawaran berapa, dan itu kita jadikan patokan, nanti bisa naik bisa turun kalau saya gitu. Jadi dan bagaimana cara menentukan itu, biasanya saya mengenali background klien gitu. Jadi pada saat ada email yang masuk, terus dia bilang dari kliennya ini atau brandnya ini, saya langsung googling, saya cari tahu bagaimana sih backgroundnya klien itu, dan mengira-ngira kira-kira dananya itu besar nggak atau jadi saya tahu berapa sih yang harus saya tawarkan gitu.
Next, Kak. Nah, kalau dari awal itu saya dapatin job ngeblok itu kan dari teman-teman gitu, dari grup yang blogger Surabaya. Seiring waktu saya akhirnya karena ikut komunitas saya jadi lebih banyak teman, lebih banyak lebih banyak komunitas itu, jadi saya mendapatkan job ngeblok itu lebih luas lagi. Yang pertama sekarang itu dari email, berbekalkan dari saya branding tadi, sehingga akhirnya saya mendapatkan penawaran-penawaran dari email. Kemudian yang kedua itu yang paling sering itu dari platform Sociabus, nyebutnya Sociabus ya ini. Itu dibandingkan platform yang lain, biasanya itu fee-nya itu lebih lumayan kalau saya lihat gitu. Cuma memang akhir-akhir ini agak jarang sih untuk job ngeblok, biasanya untuk influencer. Kemudian yang ketiga itu dari grup, entah itu grup di Facebook atau di WA, atau yang kalau di Facebook itu kayak grup-grup blogger kayak blogger perempuan atau KEB atau SMSC juga, sama grup WA. Next, Kak. Kemudian saya mau bahas tentang manajemen waktu. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya bagaimana sih saya sebagai ibu rumah tangga yang mana saya mengurus anak seorang diri, mengurus rumah seorang diri gitu karena saya LDR sama suami. Gimana mengatur waktunya untuk bisa ngeblok terutama menu setiap hari. Sejujurnya saya tidak punya manajemen waktu yang pas gitu loh, yang kayak di teori-teori gitu. Saya dulu pernah buat seperti itu, jadi jam segini saya bangun, jam segini harus gini, jam segini harus gitu. Yang ada nggak sampai seminggu saya stres sendiri ngikutinnya. Kalau untuk ngikutin sendiri sih nggak seberapa berat, cuma masalahnya kan saya ada anak-anak itu kadang-kadang rewel kalau misalnya jam segini harus segini, kadang-kadang molor, akhirnya stres sendiri. Jadinya sekarang itu saya nggak punya manajemen yang benar-benar harus jam segini yang ngeblok. Enggak, saya cuma lakukan aja, menjadikan ngeblok itu kayak kebutuhan yang menyenangkan setiap harinya, yang tentunya dilakukan setelah urusannya anak dan rumah itu selesai. Seperti itu. Next, Kak. Oh, selesai. Demikianlah. Saya kembalikan kepada Kak Iwan. Mungkin ada sesi tanya-jawab. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Ini sekalian saya stop aja ya. Iya, benar. Jadi kita bisa kembali ke halaman utama. Ya. Mangga, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh Cung dulu, Cung. Atau langsung aja tapi perkenalkan nama ya. Supaya kelihatan siapa yang sedang berbicara. Nanti catatan-catatan mungkin saya coba tuliskan juga di chat. Di kolom chat. Saya nanya dong. Silakan. Misalnya gini, aku pada nulisin di. Silakan Mbak Zila ya. Siapa tadi yang bertanya ya? Mana tadi? Atau gini, boleh diceritakan nggak, Kak? Biasanya punya jam-jam terbaik nggak? Jam-jam terbaik untuk ngeblok itu biasanya jam berapa? Apakah habis subuh misalkan, atau malah sebelum tidur gitu? Kalau saya yang pasti itu, yang selalu saya lakukan biasanya sebelum tidur malam. Jadi setelah sekitar di atas jam 8-an gitu. Dulu bahkan kadang-kadang nggak tidur sampai siang, tapi sekarang setelah sakit kemarin itu jadinya lebih mengikuti kebutuhan tubuh aja. Jadi kalau dari jam 8 gitu, kalau udah ngantuk jam 11 sampai 12 udah tidur gitu. Biasanya diteruskan pagi. Jadi anak saya sekolah, saya ikutan juga. Tapi jarang sih, biasanya kalau saya ngantuk saya tidur lagi. Nggak menentu sih seadanya waktu saya, tapi yang jelas setiap hari harus gitu, harus
harus diusahakan untuk buka blog. Jadi makanya saya bisa nulis gitu, meskipun sekarang itu agak tersendat-sendat, nggak tiap hari nulis, tapi harus buka blog setiap hari kalau buat saya. Oh iya. Karena kalau saya perhatikan kan tiap hari juga ada aja yang diposting ya. Iya, iya, benar. Oke, silakan teman-teman yang lain. Saya mau tanya, Nah, dari Iya. Bu Heni. Kak Rai, kan ada 2 blog ya, 3 sekarang. oh 3. Nah Wow. itu tiap hari diisi, setiap blognya itu diisi tiap hari atau bebas aja suka-suka? Sebenarnya sih saya itu pengennya tiap hari saya menulis, tapi kan sekarang itu saya buat ada temanya itu blognya yang lain, dan itu udah terbentuk dari tahun 2020 kemarin kan saya nulis selama sekali sehari gitu, sekali sehari odop gitu selama setahun. Itu tiap hari itu ada tema-tema tersendirinya. Jadi misalnya Senin saya nulis tentang bisnis, Selasa harus tentang blogging. Nah itu akhirnya mengikuti blognya, kayak blog yang personal saya itu kan sekarang itu saya buat untuk blogging, terus lifestyle pokoknya. Jadi kalau pada saat saya menulis blogging, berarti saya harus menulis di blog yang personal tadi, raya itu. Terus misalnya hari Rabu kan parenting, saya biasanya temanya. Nah, untuk itu saya nulis di blog yang satunya, yang parenting itu. Jadi mengikuti tema yang sudah saya terapkan sejak tahun 2020 kemarin gitu. Biar pembaca itu juga nggak bingung. Terus saya simpan keterangannya di akun blogger saya. Jadi hari ini saya nulis di sini, hari Selasa di sini. Jadi mereka tahu di mana ada tulisan-tulisan terbaru saya gitu. Oh, kalau kan setiap malam nih ya nulisnya ya, Iya. itu berapa jam? Kan saya perhatiin Mbak Rai kalau nulis panjang ya, panjang-panjang gitu. Ditarget nggak misalnya berapa jam, berapa ribu kata gitu? Sebenarnya gini, karena mungkin saya sudah terbiasa menulis ya, kalau untuk tulisan-tulisan yang nggak terlalu memerlukan informatif gitu, yang nggak memerlukan jurnal, kayak lomba blog gitu ya Mbak ya kan, makanya saya jarang ikut lomba blog. Sebenarnya menulis itu cepat saya, kadang-kadang nggak sampai sejam gitu, sudah sampai 1000 lebih kata gitu. Nulis aja kayak ngomel, jadi sebenarnya melampiaskan omelan kayaknya. Gitu, jadi cepat kalau nulisnya itu, yang lama itu paling nyari-nyari foto gitu. Karena udah terbiasa tadi kan setahun kemarin itu, selama setahun saya nulis terus kan, lama-lama itu jadi terbiasa, dan bahkan saya misalnya udah kepikir satu tema gitu udah ngalir aja gitu, karena mungkin ada kebiasaan itu. Sip. Ya, Oke, makasih, Mbak Rai. ini mungkin saya sambungkan ya, karena tadi ada yang menanyakan, Oh iya. kan tulisannya panjang-panjang tuh, sementara hampir setiap hari menulis. Dan ini pertanyaan dari Kak Tri yang lain adalah, setiap kali nulis tuh langsung aja apa pakai poin-poin dulu gitu nggak? Pakai outline atau bahkan kalau yang ramai dilakukan oleh teman-teman adalah bikin draft sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya gimana, taktiknya gimana ini? Kalau sekarang enggak, bahkan kadang-kadang saya udah duduk gini ya, belum ada sama sekali tema yang saya pikirkan. Jadi karena udah terbiasa tadi itu, kembali lagi karena udah jadi habit ya, jadi langsung saya bahkan kalau misalnya disuruh bikin outline itu nggak selesai malah jadinya. Udah sampai di atas mau mikirin mau nulis begini, udah bikin outline-nya, hilang semua yang dipikirin tadi. Jadi saya biasanya itu spontan. Misalnya temanya segini, terpikir mau bahas ini, ya udah saya nulis aja, nanti kayak mengalir aja gitu, apa yang ada yang akan saya tulis itu apa yang di otak itu nyambung ke tangan, ngetik gitu aja, tiba-tiba ya udah banyak katanya gitu. Oke. Kayaknya lancar banget ya ngeblognya ya. Tapi pernah kehabisan ide nggak? Ini pertanyaan dari Kak Didi dia. Gimana caranya biar ide nulisnya ngalir terus? Pernah, namanya juga manusia kan, selain kehabisan ide juga kehabisan mood. Tapi ya balik lagi karena udah karena jadinya itu kayak udah candu gitu, mungkin karena kebiasaan. Bayangin selama setahun itu nulis. Jadi sekarang pun kalau kadang-kadang nggak nulis itu, meskipun udah jam 12 malam udah benar-benar ngantuk itu, kalau belum nulis itu nggak, kayak punya hutang gitu. Jadi kalau misalnya kehabisan ide, ya saya buka medsos gitu, cari-cari ide. Saya pernah tulis kok di salah satu artikel saya gitu.
bagaimana caranya saya nemukan itu dari Facebook, dari Google Trend. Makanya saya dibilang orang katanya selalu tahu yang terbaru, padahal bukan, saya cari tema itu. Makanya saya selalu buka apa aja gitu ada di depan mata, terus yang saya kaitkan dengan tema-tema harian yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Misalnya hari ini saya harus tulis bisnis, saya cari deh apa di Facebook, di Instagram atau di Google Trend yang apa yang kira-kira menyinggung tentang bisnis gitu, terus atau parenting gitu. Jadi secara apa ya, sambil jalan aja gitu. Oke. Jadi ini ya, merasakan bahwa ngeposting adalah sebuah hutang kalau tidak dilaksanakan kayak gitu. Oke. Ya karena kalau udah rutin akhirnya juga idenya malah ngalir terus ya. Karena udah kebiasaan tadi itu. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Zila. Tanya dong Mbak, ajarin branding blog yang apa ini, yang terdong. Sejauh ini masih yang paling baik ya, minimal menurut Mbak Rey. Karena sejauh ini Kak Zilanya katanya masih blog walking aja gitu. Coba mungkin tadi kan sudah disampaikan tentang branding atau personal branding, mungkin bisa lebih didetailkan apa aja yang dilakukan sebenarnya. Baik di blognya, pemilihan materi maupun di media-media apa aja kita optimalkan gitu. Nah, sejujurnya kan sebenarnya personal, kalau menurut saya ya personal branding itu yang paling gampang, apalagi kita kan, untuk saya pribadi sebagai seorang ibu rumah tangga kan, saya itu nggak punya expert kayak teman-teman lainnya, misalnya mereka mungkin expert di bidang parenting atau di bidang apa, saya enggak, justru saya itu kayak universal, semua apa yang ada gitu sebatas tahu tapi nggak expert di bidangnya. Jadi caranya itu saya jadi diri sendiri. Jadi bagaimana saya branding itu ya udah saya tuliskan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, ya udah itu saja. Dan kuncinya itu konsisten, meskipun mungkin awal-awal orang baca, misalnya saya sering nulis di Facebook, mungkin orang-orang baca awalnya risih banget sih, apa lebay, tapi karena saya mungkin konsisten nulis, lama-lama orang-orang jadi penasaran dan jadinya kangen kalau misalnya saya nggak nulis gitu. Jadi yang paling gampang itulah jadilah diri sendiri gitu loh, apa yang ada di pikiran kita, nggak usah dulu mikir yang terlalu berat gitu loh, tulis aja apa yang kita rasakan, apa yang kita alami setiap hari, seperti itu kalau saya. Nah kalau ini nyambung soal branding ya, kalau jadi si konten sosial medianya itu juga adalah mempromosikan isi blognya atau topiknya lain lagi nih? Campur-campur. Kebanyakan sih kalau di media sosial sih tentang diri saya, tentang perasaan saya, opini saya yang ada di kepala saya saat itu. Kalau saya perhatikan sih, kalau kita ngiklan blog terus, orang-orang malah bosan gitu. Jadinya kayak ada pancingan gitu. Itu juga saya update status itu kadang-kadang juga pancingan untuk bikin ide nulis gitu. Misalnya saya bahas tentang A terus ternyata rame. Daripada saya nulis panjang-panjang, saya nulis aja di blog gitu. Oke gitu ya. Kemudian yang lain nih, ada pertanyaan. Tadi kan udah disebut bahwa ini pertanyaan dari Kak Indi ya. Mau tanya, saya sekarang menulis blog dengan niche yang sangat spesifik. Ada saran nggak Kak, gimana kita bisa menaikkan performa blog dengan niche yang sempit tersebut? Kalau untuk saya sih sebenarnya belum expert sih ya. Saya biasanya memberikan sharing ini berdasarkan pengalaman. Kalau menurut saya memang butuh waktu sih, kalau untuk apalagi untuk yang spesifik seperti itu. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah menulis dan terus menulis, memperkaya isi blog itu gitu loh. Atau begini deh, misalkan kan ada 7 hari nih, ya kan ada 5 sampai dengan 7 topik yang spesifik per hari ya. Nah itu kan mungkin diantaranya kan ada yang page view-nya rendah tuh. Nah itu kira-kira yang page view-nya rendah itu gimana cara menaikkannya? Kalau saya pakai apa ya, kayak backlink internal gitu. Jadi misal saya bahas A, terus saya lihat yang page view-nya rendah, ya udah saya tulis lagi ya A1 misalnya ya, yang menyerempet tema itu, tapi saya selipkan internal backlink gitu loh. Jadi seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi kan
orang-orang itu penasaran apa sih yang ditulis di sini gitu. Jadi harus Oke. ada backlink internal jadi untuk membawa pembaca itu ke tulisan kita yang pengen kita sepi. naikin gitu. Oh Iya, iya ya. Gitu ya menjawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Kak Ray kan punya beberapa blog dengan niche berbeda. Ini agak mirip sih. Itu awalnya kenapa milih niche itu? Ya mungkin karena kesehariannya tadi ya. Ada. Iya. Nah, setelah pengalaman dengan topik-topik yang spesifik, enggak spesifik dari diri sendiri itu, ada tips enggak untuk blogger pemula dalam memilih niche? Ini kan sudah ngeblognya sudah sejak lama ya. Kalau dari freelancer kan udah berarti udah berapa? Udah 15 tahun ya. Nah, kira-kira dalam 15 tahun ini ketemu pola enggak atau melihat pola enggak? Oh, ini niche yang kira-kira akan rame, akan populer, atau niche yang ini baru naik nih. Sebenarnya Bisa dibagikan pengalaman. Ya, silakan. Sebenarnya saya ngeblognya udah lama seperti saya bilang tadi, tapi saya baru mengerti tentang blogger ini baru sejak awal 2018 gitu. Jadi kalau saya perhatikan sih tema niche apa yang rame itu nggak bisa saya tarik kesimpulan sih, karena viral sekarang ini beda-beda gitu loh. Nggak bisa ditebak bahkan kalau menurut saya. Jadi makanya kalau saya pribadi saya lebih suka menulis aja dulu, jadi kayak tabungan gitu loh. Suatu saat nanti kalau misalnya ada yang viral yang mirip-mirip gitu bisa dinaikin lagi tulisan itu. Nah, untuk temanya itu, untuk saya pribadi sih saya tidak membuat blog dengan tema yang saya harapkan akan viral. Apalagi misalnya untuk dengan mendapatkan banyak uang ya, kalau misalnya kayak sekarang itu yang saya lihat yang peluangnya besar itu kan keuangan gitu. Tapi saya kan nggak ngerti keuangan. Jadi daripada memaksakan, ya udah saya nggak ambil itu. Jadi intinya terus menulis aja sih. Menulis terus, nanti lama-kelamaan itu akan ketemu polanya sendiri. Dan dengan kita terus menulis, tidak memaksakan gitu, kita tidak terbebani gitu. Kita malah menulisnya itu santai, malah kita nikmati. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Tri lagi. Nulis di platform lain juga enggak? Kan tadi udah cerita ya, blognya aja ada 3. Iya. Satu blog pribadi, kemudian belum lagi sosmednya. Nah, ini ada platform lain enggak yang tempat kita menulis, tempat Kak Ray menulis? Dulu sih sering, sebelum saya aktif menulis setiap hari itu sering saya Kompasiana, Kumparan, saya narsis di semua tempat, pokoknya yang bisa ditulis saya menulis gitu loh. Di Medium, terus mana saja yang pokoknya yang bisa saya masukin itu bisa jadi kayak backlink gitu loh. Dan itu yang mengangkat DA saya kalau saya lihat dari laporan MOS itu kayak dari Kompasiana, dari Medium gitu. Tapi isinya sama enggak? Apanya? Isi artikelnya sama enggak? Atau itu isinya sama dengan yang di blog kita juga? Oh, jangan. Jadi mirip aja tapi beda. Jadi misalnya saya tuliskan tentang parenting ya. Parenting saya misalnya tentang anak belajar sholat. Saya bahasnya anak jangan disalahin pokoknya. Jadi kita kayak lengkapnya itu ada di blog saya, terus semacam kata pengantar misalnya ada di Kompasiana. Jadi saya lampirkan yang selengkapnya, saya tulis di blog saya yang ini gitu. Dikasih backlink. Tapi kalau di Kompasiana harus hati-hati kasih backlink, kadang-kadang dihapus. Oh gitu, oke. Iya. Jadi kelihatannya Kak Arya ini ya, aliran backlink ya. Iya betul. Tapi saya lebih ke menulis, bukan masih belum bisa kayak teman-teman lain kan biasanya mereka kayak di komentar gitu loh di website luar negeri yang DA-nya tinggi. Jadi biasanya mereka backlink-nya itu disebar di situ. Kalau saya belum bisa gitu. Oh iya, itu sebenarnya baik atau enggak sih? Jadi kita nitip linknya blog kita di kolom komennya. Di kolom komentar. Iya, kolom komennya teman blogger yang lain ya. Kalau kolom komentar teman blog yang lain sih selama itu isinya bagus sih nggak masalah. Tapi kalau yang saya perhatikan sekarang ini kebanyakan teman-teman yang DA-nya tinggi itu kayak spam di website yang di luar negeri, DA-nya tinggi gitu. Bisa sampai 10-an mereka, dan kebanyakan mereka itu masukin kayak spamming gitu loh. Makanya saya pernah perhatikan DA-nya salah satu teman blogger gitu, pertamanya dia sudah tinggi, tiba-tiba jatuh lagi. Nggak tahu kayaknya dihapus sama yang punya itu. Saya takutnya nanti. Ini nyambung dengan diskusi beberapa hari lalu kayaknya ya.
Soal bahwa DA itu bisa direkayasa sebenarnya. Bukan direkayasa sih, tapi kayak kayak dibikin gitu loh, diakalin gitu ya. Diakalin, Jadi, ya. Direkayasa kan terlalu positif kesannya. Iya, diakalin maksudnya, diakalin. Oke. jadi sebenarnya kalau saya perhatikan ya, saya lihat-lihat dari laporan MOS itu, backlink itu sebenarnya berasal dari menjadi tolok ukur kalau blog kita itu famous gitu, terkenal. Misalnya banyak yang menceritakan blog kita terus ngasih backlink ke kita, tapi berhubung karena sekarang itu semua orang itu kayaknya pelit backlink gitu ya, jadinya orang-orang itu nyari ke tempat-tempat lain kayak di Kompasiana, di Viva gitu, karena di sana juga sekarang udah dibatasi, jadinya mereka cari cara yang instan dengan cara spamming gitu di kolom-kolom komentar website-website luar. Oke, gitu ya. Itu jadi termasuk dons, hal-hal yang jangan dilakukan. Tadi sampai di mana ya? Ini sudah. Ya tadi udah terjawab ya, Kak Meike Santosa ya. Bagaimana caranya menulis walaupun sedang bad mood gitu. Tadi udah dijelaskan ya bahwa ya nulis aja terus sampai dengan kita ternyata nggak pernah bisa berhenti gitu ya. Iya, Ya kalau udah udah sedikit terjawab. kebiasaan. Kalau udah kebiasaan itu bahkan rasanya kayak udah nyandu gitu. Bahkan kita merasa kita udah cinta gitu sama yang nulis itu. Gimana sih kalau kita udah jatuh cinta gitu, kalau nggak ketemu kan kangen gitu. Seperti itu gitu penjelasannya. Jadi kangen nulis gitu. Oke. Ini ada Kak Eka dari Bandung. Pertanyaannya, nulis itu nulis doang atau kaidah-kaidah SEO-nya diterapkan? Gimana? Nah, untuk masalah itu kadang-kadang terserah mood sih, kadang-kadang juga kalau misalnya terlalu SEO banget gitu bikin mood berantakan gitu. Jadi kalau benar-benar memang waktunya lagi panjang dan nggak buru-buru, saya pasti akan nyari keyword dulu segala macam gitu dan memperhatikan yang gimana sih kaidah-kaidahnya itu. Tapi kalau lagi bad mood ya udah nulis aja, ngapain perhatikan tentang SEO segala macam, kan bisa diedit suatu Ya, saat bisa diedit suatu saat nanti ya. dimasukin apa-apanya yang kurang, kata kuncinya atau segala. Oke. Selain riset dan implementasi keywordnya ke tulisan, ada teknik SEO lain yang dilakukan nggak? Kalau waktunya lagi senggang gitu? Hanya dasar sih kalau saya itu paling keyword, terus perletakannya harus apa sih ya di samping-samping. Backlink ya. Iya, harus ada backlink internal. Yang paling sering itu saya backlink internal. Terus kalau backlink eksternal itu cari ke website-website yang benar-benar terkenal gitu loh. Jangan sembarangan. Nanti malah katanya jelek blognya kita. Suka nge-refer ke ini nggak? Suka masukin link dari Wikipedia gitu nggak? Jarang. Bagus sih. nggak sih kalau pakai Wikipedia? Bagus sih, karena Wikipedia kan juga performanya bagus. Kalau saya baca-baca itu yang lebih bagus kita lakukan itu adalah kita backlink keluar itu ke website-website yang performanya bagus. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mirip sih, gimana sih cara konsisten posting sesuai tema, sesuai hari, dengan tetap menjalankan aktivitas domestik. Jadi mungkin pertanyaannya kira-kira gini, tadi kan udah disebut ya bahwa difokuskan dulu ke kegiatan di rumah, kemudian di waktu senggang sebelum tidur, itulah jam-jam paling optimal ya untuk ngeblok ya. Nah, tapi ada tambahan nggak nih? Intinya untuk konsisten ya, silakan. Intinya kalau saya itu pertama-tama memang butuh niat beneran, dan memang saya paksain waktu pertama itu, makanya sampai saya jatuh sakit itu memang butuh niat. Karena saya mengerti sekali bagaimana susahnya kita nyari waktu sebagai ibu rumah tangga, apalagi kayak anak-anak saya bahkan di jam 9, jam 10 itu mereka belum tidur. Kadang-kadang ya saya akhirnya ngasih mereka misalnya main HP atau nonton TV, terpaksa kan, daripada stres sendiri kan seperti itu. Jadi dipaksa seperti itu, awalnya memang penuh pemaksaan,
lama-lama akhirnya ya karena udah terbiasa, udah jatuh cinta. Katanya orang Jawa apa ya, waiting tresno jalaran suku kulino. Betul Seperti sekali. itu. Sudah fasih ya bahasa Jawanya ya. Karena kebiasaan. Ayo nanya lagi dong. Silakan yang lain yang mau bertanya. Boleh langsung, boleh di chat, kolom chat. Ini Kak Mirna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak mau nanya, blogger tuh wajib punya sosmed gitu nggak sih? Kan sekarang lagi yang rame tuh kayak TikTok, kan? Ya, jadi blogger tuh wajib punya sosial media yang lain nggak selain Instagram, misalnya kan gitu. Menurut Mbak Rey, terima kasih. Oke Mbak, silakan langsung dijawab boleh. Boleh tolong, saya kurang dengar tadi. Oh iya, saya bacakan ulang ya. Jadi pertanyaannya adalah, blogger tuh wajib punya sosmed Kak? Nah, sementara sosmed sendiri juga selalu muncul yang baru kan. Belakangan kan ada TikTok. Kalau ya TikTok ya, yang paling baru dan naik terus kan TikTok. Nah, yang baru-baru ini selain yang lama-lama, ya selain lama-lama yang perlu kita maintain, yang baru-baru ini perlu diikuti nggak sih? Kalau saya pribadi sih senyamannya sih, karena kembali lagi kan saya untuk seperti yang saya tulis malam ini kan untuk ibu rumah tangga ya. Kalau ibu rumah tangga itu benar-benar terbatas gitu loh, nggak sebebas mungkin yang lainnya yang belum punya tanggung jawab sebagai ibu gitu. Jadi kalau saya pribadi senyamannya, kalau misalnya suka dengan itu ya silakan gitu loh. Tapi kalau enggak ya mendingan jangan, daripada dipaksain kan malah jadinya down, malah nggak dilanjutkan sama sekali gitu loh. Jadi kalau saya TikTok memang nggak pede gitu, jadi saya nggak aktif di TikTok. Pakai yang ada aja dulu, kayak Facebook kan juga masih banyak kan di sana itu apa yang bisa kita maksimalkan gitu loh. Tapi sempat trial Mbak? Sempat trial TikTok? Pernah? Saya punya akun kok. Saya punya akun, terus saya shock sendiri lihat wajah saya yang terlalu cantik. Oke, kayaknya TikTok memang untuk yang ini sih, yang PD-nya tidak bisa ditahan-tahan lagi ya. Betul. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi intinya memang, tapi gini, mungkin pertanyaan dibalik. Kalau nggak punya sosmed, gimana menurut Mbak Rey? Blogger tidak punya sosmed? Kalau menurut saya sih, kalau pengen punya penghasilannya, mau nggak mau kita harus membuka diri gitu loh. Bukan cuma kita harus aktif di sosmed, tapi kita juga harus membuka diri, meskipun kan banyak kalau blogger itu kan mengatakan kalau dirinya introvert gitu. Iya. Bahkan bukan cuma sosmed, kita juga harus berbaur dalam komunitas. Dan kan kalau kita cuma dalam dunia kita sendiri, gimana kita bisa tahu yang lainnya kan, info-info job segala macam. Jadi kalau menurut saya medsos itu penting kalau pengen punya penghasilan. Oke, itu kesimpulannya ya. Jadi blogger yang ingin punya penghasilan wajib punya sosmed juga kayak gitu. Paling nggak satu gitu, misalnya Twitter atau Facebook, dimaksimalkan aja yang itu aja dulu. Nggak usah terlalu melebar kalau misalnya tidak merasa nyaman gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Koti Intan Zulnida. Pertanyaannya adalah, punya tim nggak sih? Atau freelancer gitu? Atau intinya apakah semua pekerjaan ngeblok dan sosmednya itu dikerjakan sendiri atau ada rekannya? Punya ART aja nggak punya. Semua sendiri, ngurus anak sendiri, nyuci sendiri, segala macam sendiri. Apalagi blog, bahkan kalau ada hal-hal yang misalnya bermasalah blognya, cari tahu sendiri. HP-nya rusak, laptopnya rusak, cari tahu sendiri, semuanya sendiri. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Mbak yang bertanya ya, bahwa ya kalau budgetnya ada, diutamakan untuk keluarga sendiri dulu. Iya, benar.
Untuk saat ini sih sendiri, tapi memang saya sih berniat suatu saat nanti mungkin kalau misalnya udah punya modal, saya mungkin mau hire ART, jadi saya lebih fokus, lebih mendalami blog lagi, dibuat yang Oke, lebih oke. lebih meluas lagi gitu. Mantap, mantap. Silakan yang mau bertanya lagi. Ayo nanya dia. Kali belum sempat ngetik di kolom chat. Oh, itu ada red card ya itu. Saya sempat baca. Eh, Ada tentang siapa tadi yang nanya Kak tentang Mirna mau nanya lagi? Halo, Kak Mirna mau nanya lagi? Ya, Kak, mau nanya lagi. Lupa ya. Oke, enggak apa-apa. Tentang red card. Gimana sih kita, ya, gimana caranya biar tahu ini mau buat red card tuh, kayak gimana gitu. Maksudnya saya belum terlalu paham tentang red card kayak gimana. Atau patokannya apa harus udah followers berapa, atau page view-nya berapa gitu di blogger. Oke, soal red card ini kebetulan ada 2 pertanyaan. Tentang syarat-syaratnya gitu maksudnya. Tadi kan kebetulan juga sudah sempat disebut ya. Jadi red card itu sebenarnya semacam price list ya kali ya Mbak ya. Price list yang berisi service atau layanan dari kita apa aja dan harganya berapa. Biasanya ada sponsor post, ada juga content placement. Nah, gimana tuh? Boleh dijelaskan nggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama soal cara bikinnya ya, cara bikinnya gimana, mungkin juga ngitungnya berdasar apa. Kemudian yang kedua, kalau ada tawaran diiakan semua atau tidak, mempertimbangkan soal personal branding apa gimana, gitu. Silakan. Kalau cara bikinnya itu sederhana sih sebenarnya. Jadi kalau biasanya teman-teman yang lain itu mereka bikin kayak media kit yang kayak apa ya, dia bikinnya di Canva gitu. Jadi kayak kartu gitu loh, kartu online gitu. Yang di dalamnya itu dia menjelaskan tentang performa blognya, alamat blognya. Cuman saya nggak pakai seperti itu karena saya udah nyoba jadinya ribet karena orang-orang sulit lagi kan untuk ngetik alamat blog kita. Jadi saya sekarang itu pakai tulisan aja, jadi kayak template tulisan gitu. Jadi berikut penawaran saya untuk sponsor post misalnya 500.000 dengan ketentuan satu tulisan saya minimal 700 kata, terus itu include pajak dan apa aja yang akan kita tawarkan gitu. Itu maksud template kata-katanya. Jadi kan pada saat ada penawaran kita nggak perlu lagi ngetik ulang, kita tinggal kopas terus kita ganti aja palingan itunya apa harganya, terus keterangan-keterangan lainnya, misalnya kita mau kasih backlink do follow apa follow seperti itu. Terus mengenai red card yang ada, kalau saya terus terangnya pilih-pilih, sombong. Kalau saya pilih-pilih, jadi seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Kalau menurut saya, kalau saya udah punya patokan, misalnya 500 ya misalnya ini. Jadi pada saat ada penawaran, saya cari tahu dulu, kenali dulu backgroundnya klien tadi atau brandnya tadi. Saya bisa lihat dari websitenya atau di media sosialnya. Jadi kan di situ bisa kelihatan bagaimana sih marketingnya mereka itu rame nggak gitu. Jadi dari situ saya bisa menentukan apakah saya akan memberikan penawaran lebih tinggi dari patokan, misalnya patokan saya tadi 500, saya beri lebih tinggi, atau saya tetap di 500 karena saya tahu mereka pasti akan nego gitu loh. Kalau seandainya saya udah ngasih ke harga yang udah tetap, takutnya dinego ya tambah turun dong. Dan intinya kenali background kliennya dulu sih. Jadi kita tahu kira-kira berapa mau ngasih gitu. Nih gimana Mbak, logiknya gimana? Kalau ternyata produk atau brand tersebut udah rame, itu kita mau apa ya namanya ya? Kita mau ikut atau malah mau tidak ikut? Maksudnya gini, kan kalau udah rame kan mungkin kompetisinya malah besar. Atau kalau udah rame, mereka jangan-jangan budgetnya malah kecil. Apa gimana biasanya? Oh, kalau saya sih tetap, kalau rame saya tetap, karena
kan saya tidak ikut-ikutan, saya kan maksudnya menjual juga kan. Jadi kalau misalnya rame, saya juga pengen dong dihargai kayak yang lain. Masa karena rame jadi berbagi-bagi saya langsung menurunkan standar. Ya Mm-mm. tetap kalau menurut saya dikenali dari situ, dari background perusahaan gitu loh. Dan saya rasa perusahaan-perusahaan juga memperhatikan hal itu karena kan malu juga kan misalnya perusahaan besar tapi marketingnya kecil. Ya, ya. Namanya kan juga nanti akan jelek gitu loh. Kayaknya Dan nanti mereka namanya malah dijelek-jelekan karena ini fee-nya rendah nih iya, misalkan. iya, iya. Oke. Udah terjawab semua belum ya? Yang jelas tawaran kan dipilih-pilih ya sesuai dengan kebiasaan kita, sesuai dengan kecocokan dengan branding kita gitu ya. Benar. Dan intinya sebelum kita berikan penawaran tuh kenali dulu backgroundnya, produknya apa, pastikan dulu. Takutnya nanti udah iya ternyata kita nggak cocok terus kita mundur kan yang jelek itu nama kita sendiri gitu loh. Jadi sebelum kita mengiyakan harus sudah yakin gitu loh. Jangan sampai ada setelah deal terus kita mau begini mau begitu, itu nama kita yang buruk dan branding kita juga jelek. Karena biar bagaimanapun mereka juga sama seperti kita para blogger kan, kalau misalnya kita saling bocor-bocoran, brand ini misalnya Traveloka ngasih 500 terus tiba-tiba dia nawarin ke orang lain 300, itu kan jelek jadinya ya. Sama mungkin kita nawar misalnya 500 terus ada lagi kita ditawar lagi 300, ya ketahuan deh kita nanti, oh berarti bisa ditawar sampai segitu gitu. Jadi kan kita sulit banget untuk tahankan rate card kita, bagaimana mau naik orang kita diturunin terus gitu. Iya. Tapi pernah ini nggak, Mbak? Pernah kerja bareng nggak dengan blogger lain? Dalam arti gini, misalkan kumpul dengan 9 blogger yang lain, nah 10 orang ini bukan maju ya bisa maju, bisa juga kita terima tawaran, ayo mau sama kita tapi 10 orang sekaligus, nggak satu-satu. Pernah coba kayak gitu nggak? Maksudnya saya yang nawarin, kami yang nawarin gitu, kita yang Ya, nawarin. yang jelas rame-rame. Iya, untuk saat ini belum pernah saya yang begitu. Jadi ini ya masih single fighter ya, selalu single fighter ya. Betul, masih menunggu, selalu menunggu. Jadi cari perhatian gitu, cari perhatian dari branding, entah dari sosial media atau komen-komen di itu. Tipsnya itu rajin komen di postingan berbayarnya orang. Jadi jangan malas kalau misalnya kita blog walking. Terus ternyata artikelnya teman-teman iklan terus, kadang-kadang kita bosan kan, tapi sebenarnya itu tuh diperiksa sama kliennya. Kliennya itu bukan cuma periksa tulisannya mereka, tapi mereka juga periksa komentarnya. Kalau komentar kita menunjukkan kalau kita tertarik dan kita itu berkomentar benar-benar niat gitu, bukan cuma thank you for sharing gitu, nantinya klien itu akan penasaran sama kita dan datang ke blog kita dan menawarkan kita. Seperti itu cari perhatiannya. Sebentar, tadi katanya akun sosmed yang berbayar, yang pasang iklan ya, yang sponsornya gitu ya? Oh enggak. Oke, yang dimaksud yang mana ini? Kita komen di mana? Di artikelnya teman-teman kan, misalnya kalau blog walking ya, kalau teman-teman kan sekarang itu teman-teman kan kalau ikut blog walking list itu kan biasanya untuk artikel-artikel mereka yang berbayar, yang maksudnya yang sponsor gitu. Oh jadi iya, sponsor. Isinya iklan gitu. Kadang-kadang kan bosan kan, itu aja terus, bahkan saking bosannya kita bingung mau komentar apa gitu loh. Padahal sebenarnya ada kelebihannya kalau kita rajin komen di artikelnya teman-teman yang itu artikel berbayar gitu loh. Misalnya mereka lagi Traveloka, kita komen aja yang benar-benar niat. Nanti kliennya akan periksa tulisan mereka, termasuk baca komentar-komentar yang ada. Dari situ kita bisa dikenal gitu loh, kita bisa dan kita ditawari. Ikutan ditawari hanya karena kita komentar di situ di artikelnya teman-teman yang berbayar itu. Oh ini saya ternyata sempat satu pemikiran, rupanya udah kita klarifikasi ya tadi ya. Jadi kita memberikan komentar yang dari hati, yang benar-benar bukan sekedar thanks for sharing, itu di postingan blog ya, bukan di kolom komentar dari brand ya. Media sosial. Itu. Iya, di artikelnya teman-teman gitu. Oke, ini ada yang mau benchmark nih, kayaknya dia juga punya rencana ini. Pertanyaannya adalah dari Kak Putri ya. Adakah target yang ingin dicapai dalam waktu dekat? Share dong.
Ya itu mungkin 1 sampai 3 tahun ke depan kali ya. Kalau sampai 3 tahun ke depan, 1 sampai 3 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan mungkin. kalau saya sih lebih pengennya itu lebih memajukan blog aja sih. Mungkin saya selama ini kan hanya mengandalkan kerjasama. Mungkin bisa beralih ke hal-hal lain, misalnya AdSense. Saya kan belum terlalu mengerti AdSense gitu, belum terima gaji gitu kayak teman-teman. Mungkin saya akan mendalami itu. Jadi paling enggak saya akan membuka peluang-peluang lain selain kerjasama. Jadi kita tidak hanya bergantung terus dari kerjasama dengan yang lain gitu, dengan klien. Seperti itu. Yang jelas saya akan untuk saat ini saya akan tetap setia pada blog. Iya, ya. Sekarang kan sudah ada 3 ya. Ini ada pertanyaan mirip nih, Mas. 3 ini masih mau ditambah nggak? Mau jadi peternak blog atau tidak? Bisa jadi ditambah. Bisa jadi ya. Oke. Iya. Jadi membuka niche baru gitu kali ya. Betul. Tapi kalau saya perhatikan sih sebenarnya kalau misalnya pengen nerima lebih banyak kerjasama, mendingan yang gado-gado, yang bisa menerima segala macam. Jadi mungkin kalau saya buka aja lagi yang gado-gado aja, yang lifestyle istilahnya zaman sekarang gitu. Jadi bisa menampung banyak tema gitu, bukan cuma terbatas dalam 1 tema 2 tema. Bisa nggak kita sebut bahwa si gado-gado itu adalah blog pribadi? Bisa juga personal blog, tapi kan saya sudah punya, jadi mungkin lebih ke sharing mungkin tentang hal-hal yang umum gitu, bukan tentang saya sendiri, karena saya kan udah punya blog yang awal itu saya jadikan personal blog saya, jadi menceritakan semua pengalaman pribadi saya gitu loh. Kalau yang pengen saya buat lagi mungkin yang tentang umum aja. Gitu. Oke ya, terjawab ya. Wah, ini pertanyaan terlalu teknis nih. Tapi apa ya? Tadi udah terjawab ya. Ini ada yang menanyakan definisi blog yang maju itu yang seperti apa? Atau diulang deh. Definisi blog kan kalau terakhir kan Kak Ray kan bilang bahwa dalam beberapa bulan ke depan target terdekat mungkin mau coba aktifkan AdSense gitu ya, atau lebih mendalami mendalami AdSense atau mau buka niche baru gitu ya, blog baru. Nah ini mungkin bisa dijelaskan nggak definisi blog yang maju itu yang seperti apa? Kalau menurut saya sih yang maju yang jelas yang aktif gitu, yang terus diisi dengan tulisan, dan tentu saja semakin diurus lah, bagaimana sih blog bagaikan rumah, jadi performanya harus lebih baik, jadi kita harus mau nggak mau harus belajar yang teknis-teknis itu diterapkan gitu. Itu baru kalau menurut saya yang maju. Gini deh Mbak. Oke, silakan dibereskan dulu. Iya, silakan. Gini deh, 3. Kalau ada 3 indikator yang selalu dilihat, 3 itu apa aja? Page view kah, DAPA kah, atau apa? Maksudnya gitu. Page view paling PV menurut saya. Karena mau sebagus apapun performa blog kita, kalau misalnya yang datang sedikit ya apa gunanya? Kan blog kan untuk kita menyampaikan sesuatu, ya kepada siapa kita sampaikan? Kan harus ada yang datangin, yang baca. Gitu. Dan akan lebih baik kalau yang pembaca itu adalah sebagai fans yang akan kembali terus. Bukan hanya datang hanya karena dari kata kunci, tapi mereka datang karena mereka kangen dengan tulisan kita. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya loh ya. Seperti itu. Oke, nah ini ada yang setuju nih. Ini Kak Meika ada pertanyaan, silakan. Silakan Kak Meika mau nanya ya. Tadi sih Kak mau nanya tadi yang waktu soal plan ke depan itu yang ternak blog itu. Nah itu pertanyaan saya. Tapi kalau saya lihat-lihat
selama ini kan juga saya temannya Mbak Ray di Facebook. Saya juga suka baca-baca tuh postingan Mbak Ray itu. Saya pikir Mbak Ray itu emang ibu yang luar biasa gitu, tangguh, kuat, dan saya juga banyak terinspirasi oleh tulisan-tulisan mengenai rumah tangga gitu, karena saya juga masih baru-baru berumah tangga. Dan menurut saya emang blognya Mbak Ray juga bagus, menginspirasi. Kalau menurut saya blog yang maju itu salah satunya blog yang bisa menginspirasi orang lain gitu, yang bisa kita dapat sesuatu dari blog itu gitu. Itu aja sih, kalau pertanyaan sudah terjawab tadi. Terima kasih. Mungkin Mbak ya didengar langsung dari salah satu pendukung. Terima kasih banget loh Mbak. Bodoh. Ini Sama-sama Mbak. oke. Tadi aku Ada yang mau bertanya nggak, Kang Suhendar? Oke, Ayo bertanya lagi dong. bertanya lagi dong. Biar pematerinya Biar juga ngobrol. punya inspirasi untuk bikin blog post malam ini atau Bener, belum bikin. rencana beberapa bulan ke depan. Wah, ini kayaknya nggak ada lagi nih. Gimana kalau kita cukupkan, Mbak? Boleh. Nggak ada lagi ya. Ini saya asumsikan nggak ada nih. Ini deh, oke. Kesimpulan kali ya, penutup atau kesimpulan. Udah langsung. Sebentar Mbak, ini ada satu pertanyaan. Ini terakhir aja ya. Cara naikkan DR dong Mbak Ray. DR apa ya? Oh, domain rate. Domain rate. Oke, domain rate itu apa dulu? Iya. Domain rate itu sebenarnya kalau nggak salah itu dari apa indikatornya Ahrefs ya kalau nggak salah itu. Sejujurnya saya belum seberapa mendalami tentang DR. Saya biasanya itu ke DA dan PA aja. Memang sekarang itu lebih banyak lagi ke DR itu yang dari Ahrefs itu. Dan terus terang saya belum ada bayangan sama sekali karena bahkan DR saya itu kalau nggak salah belum sampai 20 deh. Gitu. Dan kalau menurut saya untuk sama juga dengan DAPA itu sebenarnya yang indikator-indikator begitu sebenarnya bisa diakalin gitu loh. Sama kayak Alexa segala macam itu. Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah belajar bagaimana caranya agar blog kita lebih dikenali Google gitu loh. Jadi kita jangan terlalu berpatokan kepada pihak-pihak ketiga. Kayak DAPA itu kan dari MOS segala macam itu kan pihak ketiga. Kenapa kita nggak? Padahal kan kita itu akan dihubungkan dengan Google. Kenapa kita nggak langsung ke Google? Kenapa kita harus ke pihak ketiga gitu loh? Nah Mbak, tapi kan pertanyaannya kan kita dihubungkan Google itu kan atau kita muncul di halaman pertama Google itu kan sebuah prestasi ya. Maksudnya indikatornya apa? Maksudnya gini. Ya biasanya di pihak ketiga kan ada pihak ketiga, ada Ahrefs, ada MOS, ada Alexa. Itu kan mereka adalah pihak ketiga yang punya indikator masing-masing. Indikator masing-masing tentang performa blog kita kan. Iya. Nah, padahal mereka ini pihak ketiga, bukan si pemain utama, bukan si tokoh utama Google-nya. Tapi nah terhadap si Google ini indikator kita apa? Apakah per keyword ataukah ada yang lain gitu? Biasanya kalau saya lihat-lihat mereka itu udah punya semacam data gitu yang mereka kumpulin selama beberapa dekade mungkin ya. Kalau saya lihat itu. Jadi mereka tuh kayak mempelajari, tapi mereka tuh mempelajarinya dari luar kan, dari luarnya Google. Oh, berarti Google ini mengindeks semua artikel ini dari gini gitu. Jadi dibuatlah sama mereka dengan data-data yang saya juga nggak ngerti, sehingga jadinya mereka bikin sebuah indikator gitu. Tapi kalau menurut saya boleh memang mau nggak mau karena tuntutan zaman ya kita harus memperhatikan tentang itu, tapi jangan juga menjadikan angka-angka tersebut kita itu jadi fokus di angka sampai kita lupa nulis. Karena menurut saya yang paling penting itu lah yang nulis aja dulu gitu loh. Mengenai angka-angka itu saya rasa akan mengikuti kok. Meskipun kayak
kayak saya nulis tiap hari tapi DA-nya masih kecil, tapi saya yakin kok suatu saat nanti karena Google pasti akan tahu mana yang aktif, mana yang enggak, dan saya rasa yang aktif yang pasti yang akan terus Oh iya. terus akan Oke, up oke. gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sebagai jawaban, DR ini adalah salah satu indikator aja dari pihak-pihak ketiga itu. Tapi namanya pihak ketiga, cara menghitungnya beda dengan si pihak utama yaitu Google. Nah, Iya. Mbak Ray tadi menekankan yang penting itu si menulis dan rutin menulisnya itu ya. Menulis dan kerutinannya itu ya, karena Google akan melihatnya dari sana. Perihal angka-angka itu masalah sekunder kayak gitu. Benar. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir Mbak Ray, boleh di ini? Kita udah 1 jam lebih. Ini kayaknya paling lama nggak sih? Di antara ini udah yang ketiga ya. Mohon doa supaya bulan depan lancar, masih ada pemateri dan masih ada yang jadi moderator. Amin. Iya. Ya mungkin Oke. Ya silakan Mbak, udah penutupnya. mungkin kesimpulannya itu sebagai jika ingin jadi ibu rumah tangga ya, karena malam ini temanya saya ambil adalah ibu rumah tangga. Jika ingin jadi ibu rumah tangga yang berpenghasilan dari blog, ya mau nggak mau kita harus melawan keadaan gitu loh. Memang awal-awalnya terasa berat gitu. Tapi kita coba aja dulu melawan tanpa juga terlalu berlebihan. Takutnya nanti kayak saya kemarin sampai sakit gitu loh. Jadi kita tahu sampai di mana batasnya, tapi minimal kita harus selalu berusaha melawan rasa malas sampai di batas itu, jangan melewati batas gitu loh. Jadi pastikan kalaupun nggak setiap hari bisa ngeblok, kita bikin kayak kebiasaan misalnya seminggu sekali, terus dinaikin jadi 6 hari sekali, sampai akhirnya bisa jadi sehari sekali gitu loh. Intinya kita terus aja menulis gitu loh, menulis setiap hari. Nanti ya udah Mbak. Ya itu aja. Jangan pernah malas menulis. Menulislah walau 1 minggu 1 cerita. Betul. Jangan malah ngiklan. Oke, makasih ya. Mungkin ada member-member baru yang belum pernah congkak di website maupun di WA grup kita, baru benar-benar hadir di malam hari ini. Jadi buru-buru daftar hanya demi agenda malam ini di Zoom. Terima kasih. Makasih juga buat teman-teman yang udah setia datang berkali-kali. Baru 3 kali sih. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa lanjut dengan tema yang lain, dengan pemateri yang lain, dan dengan moderator yang lain. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Tadi beberapa ada yang udah screen capture sih dan dikirim ke WAG. Oke, kita tutup dulu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, tanya jawabnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Dharma. Terima kasih Kak. Makasih Gina. Makasih Reisa. Wah, ada Mama Lui, makasih.